Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Tahu nggak teman-teman ya? Saya juga nggak tahu apa teman-teman sudah mendengarkan berita tentang Wapres tercinta kita, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang viral kunjungannya ke Banyuwangi. Ya, Mas Gibran kita teman-teman ya, kunjungan ke Banyuwangi disambut seperti artis K-pop. Tapi yang sakit hati bukan fans BTS. Siapa tuh yang sakit hati? Apa? Hah? Asal dengar. Cak Lontong. Ngasal kalian ya. Aku nggak bilang Cak Lontong. Tentu saja respon yang berbeda akan diterima kalau misalnya kalian buat perbandingan antara kunjungan Gibran Raka Buming Raka dengan Cak Lontong. Aduh. Ya coba kita lihat dulu videonya teman-teman. Hiburan dulu di awal-awal teman-teman. Supaya kalian semua happy tiap hari nonton video di channel Vicky Himpong. Ini dia teman-teman. Wih. Pak sini Pak. Mobil mau lewat. Sini Pak. Mundur lagi mobilnya mau lewat. Pak Gibran. Mundur lagi. Mundur lagi. Pak, kira minta tolong. Bantu dorong ke belakang. Pak sini Pak. Pak. Kamu ke sini ya. Ya nanti ke sini. Pak sini Pak. Pak sini. Histeris. Histeris ya. Gantian terus sana Bu. Gantian tangannya. Yang ditarik tangannya. Terima kasih ya. Ibu, awas. Ya, sama ya. Saya gantikan Pak. Awas sananya Bu. Awas sananya. Ini pas pampres harus, kalau di momen seperti ini harus benar-benar waspada teman-teman ya. Jangan-jangan ada penyusup nanti ya. Ini kalau nggak salah di pasar. Nggak tahu Mas Hengki ada tuh nggak ini. Dikerumuni sudah seperti bapak. Yang besar. Keren ya. Wah. Iya. Diborong tuh semuanya. Apa tuh mau dibagiin itu sama anak-anak ya. Beruntung kali. Memang kita melihat Gibran hari ini sama seperti kita lihat Pak Jokowi ketika dia masih menjabat. Sama persis pendekatannya dengan masyarakat. Ya. Seperti yang kalian lihat. Siapa tuh yang sakit hati? Makin panas melihat Gibran semakin dicintai rakyat. Makanya saya itu berpikir teman-teman ya, ada baiknya juga Gibran semakin ditekan, semakin diserang. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memang tidak terlalu banyak menunjukkan kekesalan mereka ketika seorang yang mereka cintai. Ini yang masyarakat waras teman-teman ya. Beda kalau masyarakat yang ada gangguan sedikit. Ya mereka tidak menunjukkan sikap yang terlalu tantrum ketika misalnya Pak Jokowi atau Gibran itu dilecehkan, mau diturunkan lah, dihina, dicaci dan sebagainya teman-teman. Mereka tidak menunjukkan perlawanan yang terlihat itu cukup ramai di media sosial. Tapi mereka membalas dengan apa? Membalas dengan dukungan, support, dan cinta yang luar biasa teman-teman. Itu saya lihat yang terjadi kepada Pak Jokowi begitu. Semakin Pak Jokowi diserang, semakin dicintai rakyat. Ya, dan hal ini terjadi kepada Gibran. Makanya guys, silakan kalian makin serang Gibran, makin banjir simpati Mas Gibran kita teman-teman ya. Ya jadi seperti yang kalian lihat di video tadi,
Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, berkunjung ke Banyuwangi. Ya teman-teman ya. Awalnya kita kira itu cuma kunjungan kerja biasa. Ya, biasalah, kunker ya, kunker, bukan kanker ya, kantong kering. Nah, kita bisa melihat seperti biasa adalah protokoler ya, pidato, salam-salaman. Tapi yang kejadian di lapangan lah malah kayak konser Coldplay. Udah kayak artis Mas Gibran ya. Emang banyak dicintai warganya ya. Kalau kita bisa melihat tadi warga histeris tumpah ruah di jalan untuk menyambut dengan senyum-senyum lebar, dengan teriakan-teriakan histeris, dengan canda tawa, ya begitu senang ya, meminta foto-foto sama Mas Wapres ya. Saya masih ingat ya, kalau nggak salah di Banyuwangi juga ada emak-emak nyeletuk kayak gini teman-teman. Mas Gibran aslinya lebih ganteng ya daripada di TV, mirip opa-opa Korea. Saya yakin nih Mas Gibran kalau nonton ketawa sendiri. Kata Mas Wapres kita ya, kapan lagi ya dikatakan mirip sama opa-opa Korea. Emang ya, mak-mak Banyuwangi memang saya nggak ada lawan. Ya itulah teman-teman ya. Kalau kita mau serius, kita mau bincangkan bahwa dalam kunjungan Mas Wapres kita ke Banyuwangi yang kita lihat tadi itu, sambutan buat Mas Gibran itu hangat banget teman-teman. Nggak kayak sambutan masyarakat Banyuwangi ke siapa tuh, apa, Cak Lontong. Kalian ini asal-asal ya. Itu kan hal yang sudah lama. Itu kan kampanye kemarin. Aduh, lucu jali teman-teman. Tapi itulah kita bisa melihat kecintaan masyarakat. Emang seperti yang saya katakan tadi, mereka nggak menunjukkan rasa sakit hati atau tantrum yang berisik seperti kaum sebelah teman-teman. Tapi mereka akan membalas dengan membuat kaum-kaum yang melecehkan, yang menghina, yang menginjak-injak martabat Gibran itu dengan cinta di lapangan. Ketika dia berkunjung kemanapun, mereka masyarakat akan menunjukkan cintanya, menunjukkan bahwa mereka tidak tergiring dengan opini-opini liar yang mereka mau sesatkan agar supaya masyarakat membenci Mas Wapres kita dengan segala macam fitnahan mereka. Ya, saya yakin 1 triliun %. Bang, kamu kayak Risbon aja. Ya, saya yakin 1 triliun % pasti banyak kelompok yang sekarang lagi panas sakit hati. Yang paling utama siapa? Kok Cak Untung lagi sih kalian bilang? Enggak sih. Sorry ya Cak ya. Karena memang Anda terlalu dikenal sama masyarakat Banyuwangi. Kenapa sih? Kalian pura-pura nggak tahu selalu ya. Siapa lagi teman-teman? Partainya apa? PDI. Oh iya, PDIP. Orang-orang yang ingin memaksulkan Gibran dan anak-anak apa? Mana nih kalian dulu yang bilang Gibran cuma boneka? Dulu teman-teman waktu Gibran maju sebagai pilpres, mereka teriak, ini cuma anak ingusan yang dipasang buat pelengkap katanya. Anak ingusan. Tapi sekarang teman-teman, rakyat menyambut dia sudah sama seperti menyambut bapaknya waktu menjadi presiden. Luar biasa. Kalau melihat kadang juga bikin tersentuh ya teman-teman ya. Nanti nih teman-temannya di X bakal rame ini. Mereka bakal ngetik status panjang-panjang di X. Dan kemudian memberikan seperti tulisan, rakyat kita itu terlalu mudah dibohongi. Padahal yang sebenarnya mereka yang ketipu dengan narasi mereka sendiri. Mereka yang tertipu. Mereka yang buat narasi, mereka sendiri yang tertipu. Ya. Apalagi yang sakit hati, kelompok yang selama ini menggaung-gaungkan anti dinasti gagal move on karena bawa-bawa jargon tolak dinasti politik. Padahal mayoritas rakyat itu nggak masalah selama pemimpinnya becus bekerja. Nah, di Banyuwangi masyarakat nggak peduli tuh anak siapa. Yang penting bisa bantu UMKM, bisa ngangkat ekonomi lokal, bisa ngobrol pakai bahasa yang nggak bikin ngantuk kayak Rocky Gerung.
anti dinasti memang boleh teman-teman ya, tapi jangan sampai kayak mantan yang nggak bisa nerima mantan lo bahagia duluan. Bukan pak. Aduh, siapa lagi yang sakit hati? Kelompok elit lama yang kemerasan. Ada tuh yang dulu merasa paling reformis, paling tahu cara memimpin bangsa. Sekarang lihat Gibran disambut kayak pahlawan nasional. Saya yakin 1 triliun %. Mereka jadi kayak mantan senior OSIS. Jadi mantan senior OSIS yang lihat adik kelas lebih sukses. Kesal, tapi nggak bisa berbuat apa-apa mereka. Cuma bisanya buat surat maksulkan Gibran. Karena itu teman-teman, dulu mereka berpikir bahwa Gibran cuma bisa jual martabak. Anak ingusan penjual martabak, gak tahu dia soal politik, gak tahu dia berdebat. Waktu berdebat, Mahfud MD dibuat emosi. Ya teman-teman ya. Nah sekarang martabaknya udah buka cabang di istana. Aduh, lucu. Bang, kok kamu jadi lucu kayak Opung sekarang? Ketularan sama Opung ya. Karena saya lihat tuh teman-teman ya, masyarakat terlalu bosan dengan pembahasan politik yang terlalu tegang, dengan terlalu kaku, bikin ngantuk, bikin boring. Tapi kalau kita bawa dengan santai, masyarakat bisa tertawa, tapi pesannya sampai. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang kita bawa adalah materi yang berat, tapi kita sampaikan dengan santai. Good job, YouTuber Nusantara. Hehehe. Promosi lagi YouTuber Nusantara, ya. Tapi kalian tahu YouTuber Nusantara itu spesial di mata Pak Jokowi. YouTuber Nusantara spesial di mata masyarakat Indonesia hari ini. Gak percaya? Tanya sama Opung. Ya. Siapa lagi yang sakit hati bang? Ada tuh para tukang nyinyir online. Siapa tuh para tukang nyinyir online? Masa kalian nggak tahu? Inisial RG, RH, RS. Ya, mereka ini spesialis komentar teman-teman ya. Dengan bahasa yang akademis, spesialis komentar. Seolah-olah apa yang mereka sampaikan semuanya itu adalah hal yang akademis dan benar-benar fakta dan nyata. Padahal isinya kosong. Ya mereka ini memang seperti yang saya katakan, spesialis komentar. Kerjaannya tiap hari scroll medsos dan cari celah buat menyindir. Tapi pas lihat rakyat Banyuwangi peluk-pelukan sama Gibran, mereka auto bingung. Berkatalah mereka seperti ini. Ini yang salah rakyatnya atau saya yang terlalu sinis hidupnya? Yang salah rakyat atau saya yang terlalu hidupnya penuh dengan kesinisan? Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah kelompok-kelompok orang yang paling akan sakit hati melihat Gibran yang semakin hari, ketika mereka tekan, semakin naik bukan turun. Itulah yang saya senang sama Wapres kita. Cara-caranya sama seperti bapaknya. Mereka memang nyinyir boleh, tapi jangan sampai hidup lo cuma jadi reminder kalau iri hati itu masih eksis di dunia digital. Oke teman-teman ya, tapi kenapa? Why Mas Gibran kita ini, Mas Wapres kita ini begitu bisa dicintai oleh rakyat? Padahal begitu banyak penggiringan opini dari kelompok-kelompok tertentu untuk membuat masyarakat membenci Gibran. Tapi kenapa nggak mempan? Malahan Gibran makin dicintai masyarakat. Saya percaya bukan hanya di Banyuwangi yang Gibran akan disambut sangat itu, tapi di banyak daerah pun Gibran akan disambut dengan hangat seperti itu. Dan pertanyaannya, kenapa Gibran bisa dicintai seperti itu? Ya kita pakai logika saja ya teman-teman. Logika yang sehat, bukan logika yang sakit. Ada sebenarnya beberapa alasan yang bisa saya sampaikan kenapa sambutan rakyat itu benar-benar tulus, bukan settingan kayak si RSCS ya. Yang pertama, Gibran itu gak banyak drama. Coba kalian lihat di postingan-postingan Gibran, gak banyak drama sama kayak Roy Suryo, Rizmur Syanipan, Refli Harun. Bang, ini soal ijazah lagi ya? Enggak, cuma mereka saya sampaikan karena mereka banyak dramanya orang-orang itu teman-teman. Ya, apalagi kerjanya Mas Gibran itu banyak. Mungkin selama saya hidup saya melihat wakil presiden cuma Gibran yang banyak kerjanya.
Orang-orang yang bilang bahwa Gibran hanya boneka, makan tuh ucapan kalian, telan kalian ludah sendiri. Boneka apa? Ya, Gibran itu sangat bermanfaat buat pemerintahan Pak Prabowo. Benar-benar mewakili. Itu fungsinya benar-benar bekerja dengan nyata. Itu berfungsi dengan baik. Ya, kan Gibran itu kerjanya banyak, bicaranya to the point. Ya, jarang kalau kalian bisa melihat Mas Gibran itu bikin headline-headline murahan, postingan-postingan murahan. Enggak, jarang. Yang paling banyak postingan Gibran apa? Kunjungan bersama dengan rakyat, ya. Hadir bersama dengan rakyat, rakyat dan rakyat. Pemimpin yang benar-benar merakyat, teman-teman. Itulah salah satu alasan mengapa rakyat begitu mencintainya dengan tulus, ya. Karena memang Mas Gibran dekat banget sama rakyat kecil, teman-teman. Kalian lihat tadi, mampir di pasar, ada juga makan di warung, nongkrong sama anak muda, bukan cuma selfie, terus kabur. Ya betul. Itu tuh elit tua yang mau pencitraan, foto-foto sama anak-anak muda, lantas langsung kabur. Yang penting udah dapat foto aja. Siapa itu? Kalian cari sendiri biar kalian penasaran. Ada lagi. Mas Gibran itu kenapa dicintai dan banjir simpati? Mas Gibran itu nggak baperan, teman-teman. Dihina, diam. Udah kayak Pak Jokowi ya. Dihina, diam. Diledek, apalagi cuma dibalas sama senyum. Apalagi disambut, Mas Gibran peluk balik. Asal jangan kalian ambil kesempatan ya, seperti mbak-mbak kemarin. Udah disambut, mau dicium Mas Gibran ya. Mas Gibran mau dicium. Mbak ini mencari kesempatan dengan kesempitan. Mbak itu suami orang, Mbak. Aduh. Mas Gibran itu, teman-teman. Serius. Kali ini saya sampaikan dengan serius. Kalian mau terima atau enggak? Gibran itu adalah simbol pemimpin muda. Ya. Banyak yang capek sama wajah politik lama. Banyak yang gerah dengan cara berpolitik yang lama. Ini serius saya sampaikan. Gibran hadir ya, seperti memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Meskipun rambutnya gak bisa kena angin. Ya, gak bisa kena angin. Ya, diatur lah, langsung diatur. Ya begitu, anak muda harus menjaga penampilan, teman-teman. Itulah segar. Kita seperti mendapatkan angin segar. Melihat Gibran, kita seperti mendapatkan sesuatu yang baru dalam dunia perpolitikan yang sudah jenuh kita lihat di old tatanan lama, teman-teman. Itu ya, benar-benar sangat-sangat memberikan hal yang fresh, teman-teman. Ya, kalau sambutan ke Gibran di Banyuwangi bikin banyak pihak kebakaran jenggot, sakit hati, ya saran saya cuma satu. Hei bos, jangan sirik lihat orang disayang rakyat. Mending belajar juga bagaimana bikin rakyat tersenyum. Bukan malah ngeluaran teori konspirasi tiap hari. Kita rakyat capek bos. Ini teman-teman, kalau rakyat udah cinta, nggak ada hoax yang bisa menghapusnya. Saya sampai merinding mau memberikan fakta ini, teman-teman. Ini serius saya sampaikan ya. Kalau rakyat sudah cinta, kalian mau kepala di kaki, kaki di kepala untuk menciptakan hoax, untuk membuat masyarakat membenci kepada orang yang sudah rakyat cintai dengan tulus, nggak mempan, nggak bakal mempan, ya. Dan buat yang masih sakit hati sampai hari ini, kalau Gibran disambut hangat jangan baper. Mungkin giliran lo disambut dingin sama karma politik. Kalian mendapatkan karma politik kalau kalian nggak dicintai rakyat hari ini. Ya, jadi mungkin ya. Hal yang terakhir saya sampaikan, teman-teman. Hal yang terakhir, saya sampai berani katakan itu. Kalau rakyat sudah mencintai seorang politisi dengan tulus karena sudah melewati penilaian yang benar-benar murni dari masyarakat, sehebat apapun hoax yang kalian mau ciptakan, sehebat atau sedahsyat apapun fitnahan tuduhan yang kalian mau tujukan, rakyat gak akan berpaling
dari cinta yang mereka sudah tanamkan dengan tulus. Dari mana kita lihat? Lihat saja Pak Jokowi hari ini. Semakin dihina, semakin difitnah, semakin ramai kunjungan dari masyarakat pergi ke rumah Pak Jokowi. Apalagi di hari ulang tahun kemarin Pak Jokowi. Kalian bisa melihat karangan bunga, makanan yang sampai-sampai sudah tidak ada tempatnya yang diberikan oleh rakyat. Semakin cinta, apapun kebusukan, hoax, fitnah yang kalian mau tuduhkan, namanya rakyat udah cinta, tidak mempan. Saya Vicky Impung pamit, YouTuber Nusantara. See you on the next video and God bless. Bye guys. Gravy make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't.